Assalamualaikum. Ya, silahkan duduk, monggo. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Semua ikut membaca doanya. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kursi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, alhamdulillah. Hari ini sehat semuanya? Sehat. Mas Randy sehat? Ya. Pak Okta absen dulu ya. Pak Okta absen dari mulai yang perempuan ada Hawa, Zalfa masuk, kemudian yang laki-laki Riza ada, Arkan, Rizky, Arfan, Arvin, mana Arvin? Kemudian Nube, Nobi, ya. Sekarang pakai kacamata ya, Bi ya? Ya, kelihatan tambah gantengnya naik 1% tapi. Oh 5%, ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Diva ya? Hari yang nggak masuk Diva ya. Kita doakan, mudah-mudahan teman kita segera sembuh ya. Sakit ya? Ya, mudah-mudahan kita doakan segera sembuh ya. Nanti biar bisa bergabung kembali bersama kita. Ya, Pak Okta hari ini akan mengenalkan kalian tentang, kita sudah masuk ke bab selanjutnya terkait dengan kecerdasan artifisial yang generatif. Ya, kecerdasan artifisial yang generatif. Pak Okta rasa kalian setiap hari sudah memakai ya, menggunakan AI, baik sadar maupun tidak sadar ya. Kadang kalau kita main HP menggunakan map ya, kemudian membuka HP menggunakan sidik jari, itu sudah masuk ke AI. Nah, AI itu ada dua, ada AI yang generatif dan ada yang AI hanya biasa. Bedanya apa Pak? Nanti Pak Okta sampaikan ya. Kemudian sebelum Pak Okta masuk ke materi yang akan datang, Pak Okta mau ulang dulu. Siapa yang masih ingat tentang berpikir komputasional, tentang KKA yang modul pertama? Berpikir komputasional itu kerangka landasannya itu ada 4. Apa aja kerangka landasan? Siapa yang tahu? Apa? Satu aja. Dekomposisi. Dekomposisi. Abstraksi. Apa? Abstraksi. Abstraksi. Tinggal 2 lagi. Hafid. Pengenalan pola. Pengenalan pola. Satu lagi Mas Rizky. Apa yang keras? Algoritma. Ya, algoritma. Berpikir komputasional, kerangka berpikirnya itu ada 4. Dekomposisi, algoritma, pengenalan pola, satunya sama abstraksi. Sudah bisa menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Sudah bisa? Bisa. Mas siapa Pak Okta tes? Mas Arkan. Satu contoh dalam kehidupan sehari-hari dari dekomposisi boleh, pengenalan pola boleh. Apa yang lebih mudah? Coba pakai mic-nya dulu. Dipegang. Pengenalan pola. Jadi Pengenalan pola. Kalau pas nyuci baju itu dikelompokin punya keluarga gitu. Ya, di mana punyanya ayah,
punyanya ibu gitu ya, atau punyanya adik. Ya, itu termasuk dengan pengenalan pola. Jadi pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari bisa kita terapkan ya. Misalnya saya, ini miliknya ibu saya, ini miliknya adik saya, dan ini milik saya. Itu sudah termasuk pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya Mas Hasan ya, sama Mas Nobi, gitu ya. Ya, hari ini Pak Okta akan masuk ke mengenal dasar kecerdasan artifisial atau KA disingkatnya yang generatif. Ya, hari ini kalian tujuannya adalah kalian bisa mendefinisikan KA generatif itu yang seperti apa. Bedanya kecerdasan artifisial yang biasa sama yang artifisial itu yang seperti apa. Siapa yang sudah pernah belajar atau pernah mengenal tentang kecerdasan artifisial yang generatif? Bedanya apa toh yang generatif sama yang KA biasa itu? Siapa yang tahu? Tidak? Oke, nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, memahami prinsip kerja dasar. Bagaimana toh AI itu, cara kerjanya itu seperti apa toh? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang terakhir, mengenali contoh ya, contoh pengenalan kecerdasan artifisial yang generatif itu seperti apa? Ya. Yang pertama tentu kita masuk dulu ke kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu apa toh? Apa Van, Mas Arfan? Kecerdasan artifisial itu apa? Kecerdasan buatan, kecerdasan yang mirip dengan manusia. Artinya kalau mirip berarti yang buat KA itu siapa? Ya manusia, yang buat manusia, yang dimirip-miripkan oleh manusia. Itu namanya kecerdasan artifisial. Tapi itu sudah masuk ke kecerdasan artifisial generatif belum? Belum. Kenapa? Karena belum bisa membuat sesuatu. Contoh lagi, kalau kalian menggunakan HP, menggunakan sidik jari, itu sudah masuk kecerdasan artifisial apa belum? Sudah. Masuknya ke kecerdasan artifisial yang biasa atau yang generatif? Yang biasa, karena belum bisa membuatnya. Ya, seperti itu. Ya, perbedaan KA biasa dan generatif. Perhatikan, biar nanti tahu. Perbedaannya yang pertama, kalau yang biasa itu filter spam di email, contohnya seperti itu. Kamera HP otomatis mengenali wajah. Sistem rekomendasi YouTube atau Tokopedia, Finger yang ada di HP. Itu yang biasa. Kalian nonton YouTube, kemudian sering nonton sepak bola. Yang nanti akan keluar di YouTube kalian itu tentang persepak bolaan. Misalnya yang perempuan biasanya suka di YouTube suka browsing apa? Apa? Makanan atau Nadia Omara. apa itu Nadia Omara? Nanti yang keluar juga sama, yang sering dicari, ya. Itu namanya kecerdasan artifisial. Tapi apakah itu kecerdasan artifisial yang generatif? Belum. Kenapa? Karena hanya mendeteksi saja. Lagi contohnya, Finger yang ada di HP tadi sudah. Kamera HP yang otomatis mengenali wajah itu juga masuk ke kecerdasan artifisial, tapi yang bukan yang generatif. Lah yang dimaksud yang generatif itu yang seperti apa, Pak? Nah, contoh kecerdasan artifisial yang generatif. Generatif itu yang bisa membuat. Kita masukkan suatu perintah, kemudian kalian masukkan teksnya. Kemudian dari ChatGPT itu dia membuatkan gambar. Kalau AI itu sudah bisa membuat gambar untuk kalian, membuatkan sesuatu untuk kalian, itu yang disebut dengan generatif. Bisa bedakan? Kalau yang mengenali HP itu cuman gur kenal tok, iki kenal wajahku, cuman dia nggak bisa buat. Kalau yang generatif itu yang bisa membuat. Kemudian lagi DALL-E atau Midjourney menciptakan karya seni dan deskripsi. AI ini juga bisa menciptakan karya seni. Pengen buat lukisan yang berwarna, kalian masukkan, misalnya buatkan saya gambar gunung, pemandangan yang bagus, dia akan menghasilkan gambar tersebut, gitu ya. Kemudian ada musik, ya, Suno. Sekarang ada AI yang generatif, namanya Suno. Apa? Suno itu bisa membuatkan kita sebuah lagu, rasa rekaman, ya, lewat AI aja sudah bisa. Ini yang sering dipakai untuk membuat Mars, membuat musik untuk sekolah, itu juga bisa. Ya, kemudian yang terakhir ada Sora. Sora itu juga bisa membuat teks, membuat berubah menjadi video. Itu yang dinamakan generatif. Jadi
Kalau yang generatif itu bisa membuatkan. Kalian memerintah, kemudian kalian akan dibuatkan. Bisa membuat, bisa mencipta. Itu namanya yang generatif. Kalau yang tadi mengenali wajah, sidik jari, itu belum yang generatif. Bisa dipahami? Bisa bedakan generatif dan yang biasa, kecerdasan artifisial yang biasa yang belum generatif, bisa ya? Dua itu. Oke. Nah, caranya gimana toh? Cara kerjanya? Yang pertama, KA generatif itu yang pertama adalah mempelajari data besar, ya. Kemudian menemukan pola, kemudian menghasilkan konten baru. Ketika kalian minta gambar, buatkan saya gambar hewan berkaki 4 berkepala ayam misalnya. Kemudian AI itu akan menggabungkan, nyari gambar ayam dulu, kemudian nyari gambar hewan yang berkaki 4, kemudian disatukan sama AI yang generatif. Kemudian hasilnya itu dikasih ke kalian. Itu namanya KA generatif. Kemudian dia bisa menghasilkan, oh ini ya ada ya hewan berkaki 4 tapi kepalanya ayam. Dari mana Pak? Yaitu konsep dasarnya. Gambar hewannya dikumpulkan sama AI-nya itu, gambar hewan kaki 4 sama kepalanya digabungkan, disuguhkan ke kalian. Itu namanya KA generatif, ya. Jadi menemukan pola. Kalian mintanya apa toh? Misalnya kulkas tapi yang punya kaki. Misalnya nanti dicarikan gambar kulkas, dicarikan kaki, kemudian disatukan sama KA generatif, ya. Itu namanya KA generatif. Kemudian menghasilkan konten baru, menghasilkan gambar baru yang belum ada. Sekarang Pak Okta mau tanya, kira-kira gambar yang ada di sebelah kiri itu gambar asli atau buatan AI? Kenapa bisa disebut buatan AI? Dari mana? Hasan? Dari mana Hasan? Kamu lihat gambar itu AI atau asli dulu? Benar, gambar yang ada sekarang ini adalah gambar AI. Dari grafiknya, ya dari stylenya ini masih kelihatan pakai AI yang generatif. Dari pewarnaannya, ya mungkin dari tekstur gambarnya. Ini hanya dua gambar yang digabung, tidak asli jepretan kamera. Lagi, kalau sekarang yang ini, yang perempuan, ini asli atau tidak asli? Ini caranya gimana nih? Mas Rizky, coba itu tangannya gimana Mas? Coba kamu praktekkan Mas, kamu berdiri dulu. Berdiri. Coba itu gambar tangannya itu kayak apa tuh? Ayo kamu berdiri, coba berdiri dulu, nggak apa. Terus dia gini sampai di atas ya. Kira-kira menurut Mas Rizky itu asli atau buatan AI? Buatan AI. Buatan AI. Dari mana kamu tahu? Dari apanya? Tangannya. Dari tangannya. Kalau Mas Zaki, asli nggak? Nggak asli? Nggak. Mas Iqbal? Nggak asli. Yang perempuan itu asli nggak? Atau buatan AI? Kurang tahu. Kurang tahu. Kira-kira coba dianalisis dulu. Kira-kira kalau orang tangannya di belakangnya itu sampai di sini. AI ya? AI? Ya, benar. Ini adalah gambar AI. Ya. Hampir mirip, ya. Tapi kita harus analisis. AI atau tidak? Kalau ini AI atau enggak? AI atau enggak? Coba diperhatikan dulu. Mas Arya, AI atau enggak? Tidak. Asli berarti? Ya. Mas Arfan, AI enggak? Kurang tahu. Coba dilihat dulu. Ada yang berbeda enggak? Berarti ini AI atau enggak? AI. Apa yang menunjukkan gambar ini AI? Jempolnya panjang sekali, tidak seperti umumnya manusia, ya. Maka dari itu kalian harus hati-hati kalau menerima gambar ini asli atau AI. Karena AI sekarang 90% mirip dengan kita, ya, mirip dengan aslinya. Kalau ini terakhir, AI enggak? Kenapa bisa disebut AI? Apanya yang mengarah ini ke AI? Dari gambarnya, gambarnya apa? Enggak, gambarnya ini AI atau asli? Yang lain ke arah sana, dia ke arah sini sendiri. AI enggak? AI. Hasan, AI enggak Hasan? AI, apanya Hasan yang AI? Anunya Pak. Apanya? Anunya. Ini, itu kan jalan ke sana Pak. Ya. Si motor itu mengarah ke mana?
malah lawan arah. Kayak nggak meyakinkan ya, yang lain arahnya ke sana, yang motor ini dengan jalan yang sama tetapi dengan arah yang berbeda. Oke, anak-anak, kalian perhatikan. Kalian kalau sulit membedakan gambar AI atau bukan, ada beberapa website yang bisa kalian gunakan untuk ngecek gambar ini AI atau tidak. Kalau AI, dia akan terbaca. Lewat apa? Lewat Detect Facts, suatu website yang bisa untuk melihat gambar ini berapa persen aslinya atau AI-nya. Kemudian yang kedua ada It is AI. Apakah ini AI? Kalian bisa gunakan juga. Kemudian yang ketiga ada ini, ya. Nanti kalau kalian suatu saat ketika bermain media sosial, kemudian menerima berita, kok ini gambarnya saya ragu ya, ini asli atau enggak? Kalian cek lewat websitenya ini. Insya Allah kalian terbantu, ya. Akan membantu kalian. Ya. Hari ini nanti kita akan buat sebuah prompt sederhana ChatGPT untuk menghasilkan sebuah ilustrasi. Hari ini Pak Okta pengen kalian menggunakan KA generatif untuk membuat sebuah poster. Ya. Menggunakannya tidak menggunakan Canva yang didesain, tapi menggunakan teks dari Gemini boleh, ChatGPT boleh, pakai DALL-E boleh. Yang nanti teksnya itu akan berubah menjadi poster. Ya, jadi tidak desain sendiri, tapi menggunakan AI. Bisa ya? Nanti akan Pak Okta bagi 4-5 kelompok. Tolong nanti kalian berkelompok dengan kelompok yang kemarin saja. Ya, silahkan bergabung dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Di mejanya disatukan boleh sama kursinya. Cut dulu Mas Randy. Pak Okta akan bagikan LKPD-nya. Kalian buat sebuah poster lewat AI. Kalian persiapkan dulu. Satu kelompok, satu saja, ya. Kemudian apa-apa yang dibuat nanti sudah ada di sini. Ini Pak Okta bagi dulu. Kamu gabung mana? Situ. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 yang perempuan membuat poster minuman segar. Ya, sudah dapat semua ya? Sekarang kelompok 2, kelompoknya Arkan, buat poster makanan ringan keripik dengan tema pedas bikin nagih. Slogannya pedas bikin nagih. Ya. Kemudian kelompok 3, kelompoknya Rizky dan kawan-kawan, Arvin, kelompok 3 buat poster minuman kopi susu kekinian. Ayo perhatikan dulu, kopi susu kekinian. Keempat, kelompok 4 buat poster jajanan tradisional klepon, manisnya tradisi Nusantara. Ya, kamu gabung aja, gabung di sini nanti ya. Ya. Oke, Mas Randy dilihatkan teman-temannya. Manisnya tradisi Nusantara. Pakai HP-nya. Nanti akan presentasi. Pak Okta akan pilih poster singkong, pedesnya bikin nagih. Ketiga, poster minuman kopi susu kekinian dan energi untuk harimu. Keempat, buat jajanan tradisional, diangkat kepalanya, tradisi Nusantara. Ya. Arkan. Kirimkan ke Pak Okta. Ya sudah, silahkan dikirimkan ke Pak Okta. Nanti Pak Okta akan tampilkan di sini. Gak ada internet.
browsing Pak Okta. Browsing siapa dari internet? Bayu? Enggak. Mbak, posternya kamu browsing aja, nggak usah buat dari AI. Oke, Pak Okta akan cek pekerjaan kalian karena sudah hampir 20 menit untuk membuatnya. Mana kelompok terakhir? Mana hasilnya? Tadi apa temanya, tentang apa tadi? Klepon. Oke, hasilnya sudah jadi? Ya. Ini dari AI ya? Ya, dari aplikasi AI apa ini? Gemini. Oke, mirip ya. Ini ya, ini dari Gemini. Dekatkan lagi. Ya. Mirip. Oke, kita ke kelompok selanjutnya. Kelompoknya Mas Arvin. Sudah selesai? Kelompok berapa kamu? Kelompok 3. Tadi temanya tentang kopi susu. Sudah selesai? Coba lihat dulu mana, dibesarkan dulu. Oke, coba lihat. Oh iya, dari aplikasi apa ini? ChatGPT. Ya, nanti maju presentasi ke sini ya, bagaimana sama kerja kelompok. Tadi Pak Okta sudah pilih kelompok A, kemudian pakai promnya yang prom apa? Maksudnya presentasinya. Yang lain tolong didengarkan, kalau ada pertanyaan nanti silahkan diajukan ke teman kalian. Silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi ChatGPT dan menggunakan prompt poster promosi minuman kopi susu kekinian gaya modern dan minimalis, warna dominan coklat dan krim, ilustrasi segelas kopi susu dengan es batu sedikit latte art, dikelilingi biji kopi, teks utama besar dan tegas kopi susu kekinian. Tambahan teks kecil, nikmati rasa creamy dan segar, desain clean, menarik dan estetik ala kafe. Ya, sudah ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak ada pertanyaan ya? Kita kasih tepuk tangan dulu. Sudah? Ini udah? Ya, satu lagi. Diza mundur ya. Ya, teman-teman ya. Ini posternya. Ya, silakan. Kan prom yang agak panjang, tapi intinya yaitu membuat poster dengan slogan pedas bikin lagi. Ya. Untuk warnanya disebutkan nggak tadi? Untuk warnanya disesuaikan dengan kata pedas, yaitu mulut merah. Iya, oke. Ada pertanyaan? Yang lain? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada silakan bisa diakhiri. Sudah perkenalan belum tadi? Udah ya, silakan diakhiri. Sekian dari kami, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, sudah mencobanya semua, kelompoknya sudah maju semua ya. Dari yang kalian maju membuatnya, kira-kira yang bisa kalian simpulkan apa? Apa Mas Arkan? Mas Bayu? Yang bisa disimpulkan dari AI? Atau pesan? Boleh. AI dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. AI dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Mas Bayu? Dari AI? Jangan mudah percaya. Sangat membantu tadi sudah. Jangan mudah percaya sudah. Ya. Siapa lagi? Yang perempuan? AI? Dari pembelajaran AI generatif yang kalian dapatkan apa? Ya kita semakin AI itu membantu kita buat nampilin produk yang mau dipasarin gitu loh Pak. Ya. Biar lebih Menarik ya? menarik. Ya, gitu. oke. AI itu bisa membuatkan kita, bisa mencipta sesuatu yang bisa untuk membantu kita dalam periklanan dan lain sebagainya. Kemudian kalian harus memanfaatkan, Hafid, kalian harus memanfaatkan AI sebaik mungkin ya. Jangan sampai kalian menyebar berita hoax menggunakan gambar-gambar AI yang generatif ya. Oke, itu tadi dari Pak Okta ya, itu tadi dari Pak Okta. Nanti yang Pak Okta tadi berikan ke kalian, belakangnya sudah diisi, kemudian ditulis. Kalian pengen refleksinya misalnya Pak Okta kecepatan atau kurang jelas, suaranya kurang keras, tolong ditulis di situ. Sudah semua ya? Sudah ya?
Ya, kalau sudah silakan lembar LKPD-nya dan lembar refleksinya dikumpulkan ke depan perwakilan saja. Sudah? Sudah ya, sudah ditulis. Refleksinya sudah. Ya, sudah ya. Ya, sini sudah. Sudah? Ya. Bawa sini Mas, yang belakang. 10 menit ya. Kita sudah mau selesai. Minggu depan kita akan lanjutkan terkait dengan etika menggunakan ChatGPT atau KA yang generatif. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, silahkan nanti persiapan untuk pembelajaran selanjutnya, buku-bukunya disiapkan, kemudian mejanya ditata kembali. Ya. Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.